Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak atau Ibu dosen Universitas Internasional Batam dan teman-teman semua yang saya banggakan. Puji dan syukur kita panjatkan kepada atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan anugerahnya kita bisa berkumpul bersama dalam pertemuan malam ini dengan keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan sebuah pidato mengenai pengaruh bullying pada anak usia sekolah. Namun sebelum itu, perkenankanlah saya untuk memperkenalkan diri saya. Terlebih dahulu, nama saya adalah Javita. Saya merupakan salah satu mahasiswi Universitas Internasional Batam. Hadirin yang saya hormati, kasus bullying bukan merupakan hal yang baru lagi. Dalam kehidupan sehari-hari, seringkali kita mendengar, melihat, bahkan mengalami pembulian. Bullying secara kasat mata tampak seperti guyonan biasa kepada anak-anak. Namun jangan mengira ini tidak menimbulkan dampak serius bagi orang lain. Ejekan atau olokan secara verbal sangat berbahaya bagi anak-anak. Biasanya orang tua dan guru menganggap teguran sudah cukup untuk mengakhiri candaan di sekolah. Padahal ini sebenarnya luka psikis atau emosional yang lebih dalam serta menyakitkan, dan efeknya bisa jangka panjang. Kemudian juga mungkin bisa dikarenakan minimnya pengetahuan guru dan orang tua tentang bullying dan dampaknya terhadap anak. Sebenarnya pengetahuan ini sangat penting untuk melihat apakah masalah di sekitar anak serius ataupun tidak. Hadirin sekalian, dalam kasus pembulian pada anak pasti terdapat penyebabnya. Seperti yang pertama, anak meniru. Untuk seorang anak melakukan bullying mungkin disebabkan karena anak itu meniru orang lain. Namun, karena mereka tidak paham bahwa tindakan bullying bisa menyakitkan orang lain, mereka asal meniru. Karena melihat orang lain melakukannya, membuat mereka menjadi meniru hal tersebut. Yang kedua, pernah dibully. Penyebab anak-anak melakukan bullying selanjutnya adalah kemungkinan anak tersebut juga sudah pernah dibully sebelumnya oleh orang lain. Dengan begitu, ia melakukan hal yang sama kepada orang lain sebagai wujud pelampiasan traumanya itu. Yang ketiga, lingkungan sosial. Selain kedua faktor penyebab di atas, tindakan perundungan anak-anak ini juga bisa disebabkan oleh lingkungan sosial. Misalnya, kalau masuk suatu geng, maka harus melakukan tindakan bullying juga. Selanjutnya yang keempat, ketidakseimbangan kekuatan. Faktor lain juga dipengaruhi oleh adanya bentuk pelampiasan di berbagai masyarakat, khususnya di sekolah atau lingkungan pertemanan. Seperti tindakan bullying yang dilakukan anak pintar dengan anak yang bodoh, anak kaya dengan anak yang miskin, atau anak yang pemberani mempunyai kuasa pertemanan dengan anak yang penakut. Penyebab bullying yang lain yaitu terkait lingkungan pergaulan yang salah dan penggunaan pengaruh teman sebaya. Selain itu, kasus bullying kurang mendapat perhatian sehingga jatuh korban. Perhatian yang kurang ini bisa disebabkan karena memang efek bullying yang tidak tampak secara langsung. Kasus bullying juga kadang tidak kita sadari karena banyak korban yang tidak melapor. Entah itu karena takut, malu, diancam, maupun karena alasan yang lain. Hadirin yang saya hormati, terdapat 7 aspek penting pada perkembangan anak usia dini. Yang ini nilai agama, moral, kognitif, sosial, emosional, bahasa, fisik, motorik, dan seni pembulian. Ini dapat memberikan dampak pada perkembangan anak seperti yang pertama, aspek
fisik motorik. Korban perundungan dapat mengalami cedera fisik yang dapat mengganggu perkembangan fisik motorik. Hal ini disebabkan oleh tindakan kekerasan yang dialami oleh korban seperti luka memar karena bekas cubitan atau kekerasan fisik lainnya. Yang kedua, aspek kognitif. Perasaan takut yang ditimbulkan perundungan bisa menyebabkan anak tidak berani mengungkapkan ide dan gagasan sehingga mengganggu perkembangan kognitifnya. Selain itu, ketidakpercayaan diri ini di masa mendatang dapat menghambat anak dalam memaksimalkan potensi kognitifnya. Yang ketiga, aspek sosial emosional. Pelaku perundungan berpotensi mengalami gangguan perkembangan sosial emosional seperti sifat arogan, pemarah, suka melanggar aturan. Korban perundungan berpotensi mengalami gangguan kecemasan dan depresi yang berpengaruh pada perkembangan sosial seperti murung, emosi yang tidak terkontrol. Hal ini dapat berakibat pada perkembangan bahasa anak dalam jangka panjang seperti terbiasa berkata-kata kasar dan mengejek sesama. Hadirin semua, adapun beberapa solusi dalam menghadapi kasus bullying, yaitu iklim sekolah harus diperhatikan. Sekolah harus mempunyai program pencegahan, intervensi maupun sosialisasi yang efektif. Sinergi antara sekolah dan orang tua sangat penting dibangun dan diperkuat lagi. Komunikasi yang aktif antara sekolah dan orang tua penting dilakukan. Orang tua perlu mengetahui detail informasi mengenai perkembangan sekolah dan anak mereka. Jika perlu, sekolah perlu punya divisi khusus yang menangani komunikasi dengan orang tua. Sekolah bisa membuka hotline yang setiap saat bisa orang tua hubungi. Bisa juga sekolah membuka website interaktif. Hal lain yang penting diperhatikan juga yaitu memperbaiki komunikasi antara orang tua dan anak di rumah. Pola asuh yang baik adalah yang bisa memberikan kesempatan kepada anak mengungkapkan apa yang ada di pikiran dan hati mereka. Hadirin sekalian, ayo stop bullying. Tidak ada orang yang mampu menyembuhkan diri sendiri hanya dengan menyakiti orang lain. Hal itu justru memberikan aksesori dilema yang jauh lebih besar dari hari ini. Nothing can justify bullying regardless of the reason. Tidak ada hal yang dapat membenarkan tindakan bullying apapun alasannya. Bullying that is allowed to give birth to continuous crime. Bullying yang dibiarkan akan melahirkan kejahatan yang berkelanjutan. Hadirin yang saya hormati, demikian pidato yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya harap melalui pidato ini bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Dan saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian kata-kata baik yang disengaja ataupun tidak disengaja. Saya tutup dengan terima kasih dan sampai jumpa.